habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Ajeng. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel. Aduh, bermacam-macam. Saya sendiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Habib Alawi. Jadi teman-teman, saya akan terus menyuarakan kebenaran dan meluruskan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi SAW, tapi mereka ini akhlaknya, karakternya ini sangat jauh sekali, yaitu akhlak Rasulullah SAW. Jadi mereka itu mengaku-ngaku tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk kepentingan kelompoknya. Dan saya akan terus membongkar bahwasanya ya mereka ini kalau berceramah kan selalu mengajak untuk mencintai Rasulullah, selalu mengajak untuk meneladani Rasulullah. Bahwasanya para habaib ini adalah keturunan Nabi SAW, kalian harus mencintainya. Jadi beginilah ya cara mereka itu ketika berceramah. Yang pertama, awal-awal mereka ini mengajak umat untuk meneladani Rasulullah SAW. Tapi akhirnya terbongkar bobroknya teman-teman. Satu persatu Allah perlihatkan. Karena tidak mungkin Allah itu ridho bahwasanya kekasihnya Rasulullah SAW itu ya banyak di akhir zaman ini mengaku sebagai zuriat Nabi. Padahal mereka itu berdusta. Menipu umat yaitu dengan mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Padahal ajarannya ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, siapa ya Habib tersebut? Coba mari kita simak videonya. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda dengan cara apa? Kami melayani Anda, mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah. Sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu para habaib yang ada di Indonesia ini. Kalau kita berpegang dengan mereka, coba ajarannya seperti apa teman-teman? Wah rusak kan, kacau. Karena apa? Karena mereka itu bukan keturunan Nabi SAW. Ya memang hadis Saqalain itu, hadisnya itu sahih. Sahih hadisnya teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah para habaib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi? Jawabannya bukan. Kalau benar, mana buktinya? Dan mereka itu tidak bisa membuktikan, hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi SAW. Nah, katakanlah teman-teman ya, katakanlah Habib ini adalah zuriat Nabi. Katakanlah nasabnya bersambung. Tapi kalau ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tentunya kita juga tidak boleh mengikuti. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita mengikuti keturunan Nabi yang berpegang teguh yaitu dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kenyataannya Habib Ali Jindan ini terbongkar teman-teman. Yaitu mantan istrinya itu bersuara bahwasanya yang katanya Habib keturunan Nabi ini berceramah sana sini tapi menzolimi istrinya. Nah teman-teman, coba mari kita simak videonya pengakuan dari
Zida Salim. Coba mari kita simak videonya teman-teman. Dia nggak sanggup ngasih saya rumah, jadi cuma sanggup kontrak rumah. Jadi selama hampir 2 tahun pernikahan itu saya tidak pernah dinafkahi sama sekali. Uang bulanan yang dia berikan itu hanya untuk membayar sewa rumah aja. Selebihnya untuk makan, pakaian saya masih dinafkahi abah saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan terakhir kemarin, saya mengalami banyak kekerasan, di mana saya mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Sampai akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun karena saya mencoba berkali-kali mengakhiri hidup, menyayat nadi, dan sampai detik ini saya masih dalam perawatan psikolog psikiater. Selama sakit ya, dirawat tadi, sang suami, boleh tanda petik boleh enggak ya? Aja. Sang suami lah gitu ya. Habib ya, Habib ya? Ya. Ini Habib kan? Iya. Enggak masalah, Habib menanya kan? Iya. Habib tak? Iya. Nah, itu membantu pengobatan kita atau Tidak. sama sekali tidak. Tapi statusnya masih sebagai suami istri. Iya. Si suami. Sebenarnya begini Kiai, saya sendiri juga bingung ya, sampai sekarang dia tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau apapun itu. Dia masih berada di atas kesombongannya. Dia merasa dirinya suci, mulia, kebal hukum. Itikat baik hanya meminta maaf saja sampai detik ini tidak ada. Oleh karena itu saya dengan Mas Hilman, dengan tim lawyer terus berikhtiar untuk mencari keadilan. Karena Tapi komunikasi terus. Nggak ada. Sama sekali. Sudah tidak ada. Nah sekarang hubungan panjenengan dengan dia mungkin tidak mau diambil foto, gambar atau apa mungkin karena punya istri juga. Ya seharusnya apa salahnya menikah kan? Enggak, maksudnya dia sudah punya istri sebelum dengan. Oh ya. Sudah. Jadi sebelum saya menikah saya sudah diperkenalkan dengan istrinya, istri pertamanya. Dan setuju atau tidak bicara? Kalau setuju atau tidak setuju, kalau pengakuan dari abah saya dia sudah izin dengan. Tapi abah itu berdasarkan statement dari siapa? Ya, dari dia. Bukan dari si perempuan Ya tadi. pokoknya abah bilang sudah, kamu jangan meributkan izin istri pertama, itu sudah selesai. Itu saya rasa abah saya sudah selesai lah. Itu sudah izin, kamu jangan memperdebatkan itu lagi, nanti akan jadi keributan dalam rumah tangga kamu. Ya sudahlah. Intinya sebelum pernikahan saya sudah bertemu dengan istri pertamanya dan sampai detik ini hubungan baik dengan istri pertamanya. Sudah mafi muskilah ya. Ya. Okay. Hubungan yang tidak baik hanya dengan Habib aja. Oknum Habib ini. Berarti tinggal di tempatnya sebagai kontraktor tadi itu. Sewa rumah. Iya, kontraktor. Iya. Jadi mungkin gini, biaya hidup selama panjenengan tinggal di rumah itu ditanggung. Abah saya. Oh, bukan suami. Bukan. Suami cuma bayar sewa rumah aja, tapi untuk makan, pakaian, listrik, dan sekolah anak saya segala macam masih ditanggung abah saya. Oh, nah terus Abah kandung. selama ini yang beliau berikan cuma untuk kontrakan rumah itu kan? Iya. Nah, jujur saya tanya sekarang, ada nggak perasaan waktu itu panjenengan bahwa panjenengan itu istri dia? Ya, saya seperti tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya seorang istri. Hak-hak saya sebagai seorang istri dirampas semuanya. Dan mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kekerasan itu kan fisik ya, tentu fisik. Bukan. Kekerasan psikis, Psikis ya? kekerasan seksual, Seksual, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu adalah kesimpulan dari Komnas Perempuan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saya berikan. Nah, oke. Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan memberikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zida ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan. Ya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi, itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu, bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat
Sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa gitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya, mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu dengan apa? HRS. Saya juga nggak tahu itu. Luar Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutup-nutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya, wallahu alam lah. Mungkin takut salah paham, ya kan? Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Latihan Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semestinya banyak kasus-kasus itu yang dimana para Habib Alawi ini ya seperti itu ya teman-teman. Ya mereka ini kan menyangkutkan yaitu cucu Rasulullah katanya teman-teman. Tapi ini adalah merosak nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa teman-teman? Karena Rasulullah itu orang yang paling mulia yang pernah hidup 1400 tahun yang lalu. Ini di zaman sekarang ini orang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi mencoreng nama Rasulullah teman-teman. Ini apa nggak memalukan gitu ya? Yang katanya di sini ya Zida Salim ini mengatakan bahwasanya pernah meniduri wanita ataupun perempuan yang menjadi korban itu ada selusin. Selusin itu berapa ya? Selusin itu 12 ya kayaknya ya. Ya 12 sepertinya teman-teman. Nah, ini kan sangat luar biasa. Bobroknya sudah ketahuan. Wah, kalau ceramah kami ini tidak meminta imbalan. Kami ini melayani umat. Umat apa ini teman-teman? Jadi saya nggak heran ya. Yang kemarin saja tuh ya kasus yang di Jepara saja itu Al-Habsyi teman-teman, itu dari Pak Alawi Habib itu ketangkap 31 ya, di bawah umur lagi, itu diperkaos. Naudzubillah ya teman-teman. Jadi sudahlah ya, jangan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lagi, udah ya, malu. Ente itu bukan cucu Nabi, ente itu cucunya Ubed, udah gitu ya, nggak usah memalukan. Kami itu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian itu bukan cucu Nabi, gak usah lah ya menisbahkan, mengaku-ngaku habaib cucu Nabi. Udah nggak zamannya lagi. Sekarang itu zamannya apa? Zamannya sekarang itu adalah kita itu menyiarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Janganlah kita itu jualan. Kita ini cucu Nabi, udah nggak laku lagi. Umat udah cerdas ya. Jangan dibodoh-bodohin lagi. Kita ini sudah hidup di zaman yang dimana banyak fitnah, banyak timbulnya fitnah mengaku cucu Nabi, tapi lihat sendiri akhlaknya teman-teman. Kan ini kan mencoreng nama Rasulullah. Makanya Allah itu nggak ridho dan membongkar ini ya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Allah tunjukkan satu persatu mereka itu bukan cucu Nabi semestinya teman-teman. Tidak mungkin cucu Nabi seperti itu. Zaman dulu juga banyak orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dusta. Zaman dulu juga ada yang mengaku sebagai Nabi yang terakhir, itu Musailamah Al-Kadzab teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah lah ya, habaib cucu Nabi, nggak usah gitu ya. Udah kalau mau ceramah, ya ceramah, ajarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan jualan cucu Nabi. Seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.